Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Pancasila. Pertama, yang terhormat, Bapak Guru Bajati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Dwi Kurnia Rahayu dengan NIM 21030211443 dari kelas Matematika 2021E. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Norma hukum yaitu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan norma moral yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama, nilai, norma, dan moral. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, untuk kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Keller, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama, nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini, terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Yang kedua, nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Nota Nagora membagi nilai menjadi tiga. Yang pertama, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi A. Nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu rasio, budi, dan cipta manusia. B. Nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada suatu unsur perasaan dan atau estetis dan rasa manusia. C. Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. D. Nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Nota Nagora, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematik hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama, nilai dasar atau ontologis, yaitu hakikat esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan, objektivitas segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan dan kehakikatan manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata.
Hubungan nilai norma dan moral. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Korelasinya yakni nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari moral. Definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang berdasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika secara umum merupakan suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika. Etika umum yaitu etika yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus yaitu etika yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal. Yang pertama, etika individual, yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Pengertian etika politik. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik antara lain, secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau perilaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Definisi politik berasal dari politics, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Definisi politik berasal dari polisi, yang artinya kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Dimensi politik kehidupan manusia. Dimensi politis manusia merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan, jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan yang bersifat politis apabila diambil dalam memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan nilai moral manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk hidup individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya. Dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu. Akan tetapi hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebaliknya jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk hidup individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Seseorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial antara lain, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial antara lain, yang pertama imitasi, dua sugesti, tiga identifikasi, empat simpati. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya, dalam setiap
kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, dasar ontologis ini menjadi dasar moral politik negara. Segala hal dan wajibat dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Menurut Noto Nagoro, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematik hierarkis dari sila 1 sampai 5 sebagai tujuan. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi manusia negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai sila pertama menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual dianggap penting sebagai fundamentik kehidupan bernegara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral, kemanusiaan, dan penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Sila Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan dan ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuan yang telah menancapkan satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Dengan demikian, aktivitas politis praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasar legitimasi dari rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan yang penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga Indonesia mendapatkan perilaku adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan hendaknya dapat mewujudkan keadilan sosial. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindungan rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Akibatnya, kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaan, responsibilitas,
keadilan, dan integritas runtuh. Sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualis agama berperan penting sebagai bantalan vital bagi ketuhanan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual kita dalam bertindak dan berperilaku. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan budi pekerti yang luhur tersebut setidaknya dapat menjadi dasar dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Sila Persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian dasarnya bermacam-macam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan adalah membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik, golongan, dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Dengan dimulihkannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok kemanusiaan, sembuhan persatuan, matra kedaulatan rakyat. Dengan demikian, etika politik dan imperatif moral sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, adil, dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam kenegaraan dijalankan sesuai dengan satu asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, disahkan dengan dan dijalankan secara demokratis, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya. Cita-cita saya adalah menjadi pebisnis. Untuk menjadi pebisnis yang baik, dibutuhkan ilmu yang cukup supaya mampu bersaing di dunia kerja. Selain itu, pebisnis yang baik adalah pebisnis yang taat pada hukum dan tidak bertentangan dengan ideologi rakyat negara. Materi ini saya dapatkan dari tim MKU Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya 2019. Pendidikan Pancasila, penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI SBN 97802449039, halaman 1-209. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.